Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Imanuddin. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN Ciawi 2, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia batch 1 tahun 2025 di LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471250027, nomor UKG 360168002178. Pada hari ini, Jumat, tanggal 9 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL pada materi ibadah kurban, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih. Mohon arahan, bimbingan, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita diberikan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua muridnya atau KM-nya, silakan disiapkan, dipimpin. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Mulai. Bapak absen dulu. Yang pertama, Caca hadir? Hadir. Gilang? Hadir. Hadir. Rofi? Hadir. Hadir. Hadir semua ya? Hadir semua. Ya alhamdulillah ya. Hadir semua. Oke, sudah. Kalau hadir semua, kita lanjutkan ke mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Lagunya lagu Garuda Pancasila. Tahu kan? Ya. Oke, kita mulai Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Mohon berdiri. Selanjutnya pada hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang ibadah kurban. Tahu ibadah kurban? Tahu. Apa ibadah kurban? Apa itu kurban? Menyembelih Hewan.
menyembelih hewan ternak apa? Menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan pembelajaran kali ini, tujuannya ya, yang pertama kalian peserta didik mampu menghayati ketentuan kurban, ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kurban. Ketiga, peserta didik mampu menjelaskan hukum dan syarat kurban. Terakhir, peserta didik mampu membuat rangkuman dalam bentuk buku saku tentang kurban. Ya, itu tujuan pembelajaran untuk kali ini. Jadi ini masih termasuk mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 5, yaitu bab 9 tentang ibadah haji dan kurban. Ini kelanjutan yang minggu kemarin. Jadi kalau minggu kemarin kita belajar tentang ibadah haji, sekarang tentang ibadah kurban. Gitu ya. Sekarang Pak Guru akan memberikan pertanyaan tematik. Apa kalian sudah tahu hukum berkurban? Apa hukumnya? Dan apa saja syarat-syarat hewan untuk kurban, syarat kurban? Dan yang kedua, bagaimana cara kalian memahami hikmah dan perintah kurban? Jadi, ada yang sudah tahu nggak di sini? Belum ya? Belum tahu ya? Belum tahu apa itu hukum kurban? Belum tahu. Begini, sebelum kita ke hukum, kita harus tahu dulu pengertiannya. Apa itu kurban? Kurban itu adalah menyembelih hewan ternak, ya. Di antaranya adalah hewan unta, sapi, atau kambing pada hari Idul Adha sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu pengertian daripada kurban. Paham? Nah, kemudian hukum berkurban. Hukum berkurban itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini adalah sunnah yang apa? Sunnah yang apa coba? Yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya sunnah, tapi muakkad yang sangat dianjurkan. Hampir mendekati wajib, walaupun hukumnya sunnah tapi hampir mendekati wajib. Ya, itu namanya sunnah muakkad. Ya. Itu hukum kurban. Yang kedua, bagi yang mampu jangan sampai meninggalkan ibadah kurban. Yang mampu. Ya. Gitu. Yang punya uang, ya, gitu. Paham? Paham? Itu hukumnya adalah sunnah muakkad bagi yang mampu, jangan sampai meninggalkan ibadah kurban. Kemudian selanjutnya hewan kurban itu tadi yang pertama unta, sapi, kambing, domba, ya. Unta itu usianya harus memenuhi syarat. Syaratnya itu untuk minimal, kalau unta itu harus 5 tahun usianya. Kalau sudah 5 tahun, itu sudah memenuhi syarat untuk menjadikan hewan kurban. Ya. Kemudian kalau sapi minimal umurnya itu 2 tahun.
2 tahun. Kalau sudah 2 tahun usianya itu sudah masuk syarat hewan kurban. Terus kemudian kambing. Kambing sama domba sama tidak? Beda ya. Nah, kalau kambing itu syarat hewan kurban ini minimal umurnya 1 tahun. Umurnya 1 tahun. Kalau domba minimalnya itu 6 bulan. Itu syarat hewan kurban. Jadi yang dapat hewan itu yang pertama adalah unta, yang kedua adalah sapi, kerbau, bisa kerbau, apalagi kambing dan domba. Dan dombanya harus berusia ini, ya. Kalau domba 6 tahun, kalau kambing 1 tahun minimal, sapi 2 tahun, dan unta minimal 5 tahun. Paham? Berkorban itu bisa patungan. Kalau kambing itu cukup 1 orang kan? 1 kambing 1 orang. Misalkan si Ropi mau berkorban ini, itu menggunakan apa? Hewan kurbannya kambing, berarti cukup 1 kambing. Kalau sapi bisa 7 orang. Sapi, kerbau bisa patungan maksimal 7 orang. 1 kerbau bisa 7 orang. 1 sapi bisa 7 orang. Patungan sapi, patungan unta bisa. Ya. Kalau patungan kambing tidak boleh. Tidak boleh. Karena kambing itu cuma 1 orang. Unta ya. Unta apa lagi? Kerbau 7 orang itu bisa patungan. Apa lagi? Sapi bisa 7 orang. 7 orang yang melaksanakan ibadah kurban. Kalau domba atau kambing tidak boleh patungan. Ini cukup untuk 1 orang. Ngerti? Kemudian ketentuan hewan kurban. Ketentuan hewan kurban, yang pertama, pilihlah hewan kurban yang terbaik. Ya, yang terbaik itu yang paling gemuk, jangan yang kurus. Pilih yang gemuk, ya, penjualnya. Yang gemuk, biar banyak dagingnya, gitu kan. Terus yang kedua, yang paling berharga. Maksudnya jangan yang murah lah gitu. Kalau murah pasti sapinya jelek, kurus misalkan, ya. Seperti itu ya. Terus yang ketiga bertanduk, tahu tanduk? Tanduk. Warna yang keempat warna putih atau mayoritas putih. Dan yang kelima memilih sapi korban dibanding patungan. Jadi lebih baik atau lebih bagus yang 1 kambing 1 orang daripada yang tadi yang 1 kerbau 7 orang. Begitu. Ya, ini ketentuan. Ya. Bukannya tidak boleh, tapi lebih baik yang 1 kambing 1 orang. Begitu. Paham? Nah, tentunya cacat ya, cacat yang membuat tidak sah. Ya. Yang contohnya matanya buta sebelah pecah, ya. Jangan ya, ini mau kurban lah, misalkan. Tapi korbannya matanya pecah itunya, si kambing itu jangan, ya. Jangan ya, itu yang pertama. Terus pincang, atau pincang, kakinya yang gini, pincang namanya, jangan, ya. Sakit, harus yang sehat. Keempat, tidak ada sum-sum tulang karena terlalu tua atau kurus. Ya. Jadi tidak ada sum-sumnya, yang terlalu yang tua gitu. Ya. Jadi jangan kalau berkurban itu jangan hewan yang
kaca. Ya, ini hukumnya makruh. Apa makruh? Boleh memboleh tapi dibenci oleh Allah. Ngapain gitu kan? Percuma tadinya. Jadi kita beribadah niat tetapi dibenci oleh Allah. Paham? Selanjutnya yang makruh. Yang tadi saya jelaskan. Yang makruh itu yang dibenci oleh Allah, boleh mah boleh, tapi dibenci oleh Allah. Itu namanya makruh. Jadi cacat yang makruh, telinganya sobek misalkan, lubang atau terpotong, lubang atau tanduknya patah misalkan retak, ekornya terputus sebagai atau seluruhnya, sambil cuma punya 1 biji kemaluan. Ya, kemaluannya itunya bijinya cuma 1 misalkan, itu jangan untuk korban itu makruh. Ya, boleh, tapi kita dibenci oleh Allah. Ya, ngerti? Kalau sudah ngerti, naik. Terus waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan ini, penyembelihan hewan kurban, yaitu awal waktu setelah sholat Idul Adha, Lebaran Haji. Ya, kalau istilah bahasa kita itu Lebaran Haji. Setelah sholat sunnah, Lebaran Haji kita kan sholat Idul Adha. Setelah Idul Adha keluar, baru melaksanakan. Nah, gitu. Ya. Jadi waktunya itu hari tasyrik. Hari tasyrik itu Idul Adha itu tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Itu boleh untuk melaksanakan ibadah kurban. Ya. Jadi hari tasyrik. Jadi sebelum matahari tenggelam. Apa maksudnya? Jadi sebelum malam. Paham? Oke, terima kasih. Terus kemudian coba saya akan menanyakan, apakah kalian pernah melihat penyembelihan hewan kurban? Pernah ya? Alhamdulillah pernah ya. Pernah ya. Kelompok 1 pernah. Kelompok 2, 3, pernah. Kelompok 3 pernah. Apa saja hewan yang bisa untuk berkurban? Unta, sapi, kerbau, kambing, domba. Terus oke, kita speaking dulu. Dapuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kalian Pak Guru udah bagi ya, jadi bagi kelompoknya, ada kelompok 1, ada kelompok 2, dan kelompok 3, kelompok 4. Kalian nanti diskusikan. Saya Pak Guru kasih tempat kerja ya. Kalian mengisi LKPD, nanti dipresentasikan ke depan masing-masing kelompok. Paham? Paham. Oke.
satu mana? Ini ya. Kelompok satu. Silahkan kalian diskusikan dengan teman kalian, kelompok ya. Itu pertanyaannya ada, silakan diisi. Ya, diisi ya, silakan. Boleh ya. Gampang ya, sudah ngerti kan? Ya, udah ngerti, silakan. Oh, 12 ya. Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, silakan mulai dari kelompok satu dulu. Maju ke depan. Tolong presentasikan, bacakan di depan. Pertanyaannya, silakan. Keras nih. Apa itu tadi? Hukum dan waktu kurban. Betul sekali. Tepuk tangan buat kelompok satu. Silakan duduk kembali. Kemudian selanjutnya kelompok 2 maju ke depan. Sudah siap? Sudah. Silakan maju ke depan. Yang keras bacanya nih. Agama Islam. Betul sekali. Tepuk tangan buat kelompok 2. Luar biasa. Selanjutnya kelompok 3 ya. Maju ke depan. Tiga syarat hewan kurban: hewan ternak 1 sapi, 2 unta, 3 kambing dan domba. Hewan telah cukup umur, hewan tidak sakit atau cacat. Betul sekali. Terima kasih kelompok 3. Silakan duduk kembali. Kemudian kelompok yang terakhir, kelompok 4. Silakan maju ke depan.
taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapkan kita pulang.